sama KM-nya disiapin dulu. Ya Pak, KM-nya. Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelas 4. Siap. Coba dilihat temannya siapa yang tidak hadir hari ini. Dilihat kanan kirinya. Ada yang tidak hadir? Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua ya, sehat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu memahami apa itu peraturan dan apa saja pelanggarannya ya, dan kalian harus tahu apa itu pentingnya melaksanakan peraturan. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, hal apa yang membuat manusia bisa tertib dan rukun? Ya betul, manusia bisa tertib dan rukun karena adanya peraturan. Nah, jadi di sekolah ada aturan tidak? Ada aturan. Di rumah ada juga aturan. Nah, kita harus apa terhadap peraturan itu? Harus mematuhi, melaksanakan peraturan. Kalau ada orang yang tidak melaksanakan peraturan disebutnya apa? Iya, orang itu telah melanggar peraturan. Pelanggaran peraturan itu ada banyak ya, misalnya di sekolah apa orang yang melanggar peraturan, misalnya orang yang melanggar peraturan di sekolah itu buang sampah sembarangan. Kalian suka lihat sampah di lapangan? Ada beberapa. Nah, kalau contoh melanggar peraturan di rumah apa? Tidak membereskan kamar tidur, terus membuang sampah sembarangan juga, menyimpan sepatu tidak pada tempatnya. Nanti setelah ini kita coba berkelompok untuk melihat sekeliling sekolah dan kita amati apa saja peraturan yang ada di sekolah dan apakah ada pelanggaran yang dilakukan di sekolah ini. Ya.
sekolah, coba kalian tuliskan peraturan apa saja yang ada di sekolah dan apakah kalian melihat pelanggaran di lingkungan sekolah ini, ya. Nah, jadi setelah tadi keliling sekolah, kalian udah lihat kan apa peraturan di sekolah dan mencari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Coba dibacakan apa yang dapat kalian simpulkan. Peraturan di sekolah: jangan membuang sampah sembarangan, jangan bawa alat komunikasi, masuk jam 7, memakai seragam sesuai hari. Dalam aturan buang sampah sembarangan, seragam tidak sesuai hari. Contohnya itu adalah misalnya di Pulau Lembata atau NTT, tahu NTT? Nusa Tenggara. Di sana itu ada kebiasaan berburu paus. Kalau misalnya apa namanya berburu paus itu kenapa? Dia ada yang minyaknya giginya ada lagi juga. Tapi di masyarakat di NTT yang di Pulau Lembata itu ada peraturan yang harus dipatuhi. Yang pertama itu hanya memburu untuk makanan warga sekitarnya. Jadi bukan memburu untuk yang memang kayak dijual, tapi untuk makanan sehari-hari. Terus tidak juga boleh memperjualbelikan bagian apapun dari paus. Tidak berburu paus jantan dan betina yang sedang hamil. Betina kalau biar bisa dilestarikan lagi. Ya, lagi nanti pausnya tidak akan punah kalau misalnya. Terus aktivitas pemburuan itu harus secara tradisional, nggak boleh modern. Kalau modern kan sudah pakai jaring ya. Nah, ini harus secara tradisional. Berarti apa? Ini tombak tuh. Kenapa kok tadi masih terancam kok? Kenapa? Karena manusia. Ini lagi. Buat obat. Tadi dia kalau bukan kasihan bukan Iya. yang ngomong. Ada tujuannya juga kayak menciptakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Udah manusia bisa jadi obat. Ya kalau Obat manusia berarti. kira manusia bisa jadi obat. Biar kalau ada Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan kepentingan antar membentuk akhlak atau karakter manusia, menjadi petunjuk bagi
Nah, contohnya itu ada macam-macam norma, ada yang namanya norma kesusilaan. Itu untuk peraturan hidup yang berkaitan dengan bisikan, kabut, dan suara hati nurani manusia. Ini contohnya. Contohnya itu seseorang memiliki hati nurani, pastilah tidak akan mengambil dompet seorang ibu yang jatuh. Kalau ada ibu-ibu saya yang jatuh dompetnya, sama kalian diapain? Tapi kalau misalnya ada barang yang tertinggal atau misalnya ada misalnya jatuh ya sama Deren dikasih sama isinya ya. Deren jangan isinya aja yang diambil. Nggak boleh. Terus kalau misalnya mencontek ulangan, itu tidak boleh. Itu ada juga namanya norma kesopanan. Berarti kalian itu yang berkaitan dengan pergaulan manusia. Agar di contohnya mengucapkan salam ketika bertemu. Misalnya kalau misalnya kalian pulang juga kan mengucapkan salam. Kecuali Deren, kecuali Cesia sama namanya Surya. Menggunakan bahasa yang halus ketika berbicara dengan orang tua atau dengan kakak kelas. Gak boleh ngomong apa? Gak boleh. Gak boleh dong, itu sopan namanya. Gak boleh dong. Terus harus menggunakan pakaian yang rapi. Iya, tujuannya untuk apa sih biar sopan itu? Agar seseorang biar apa ya? Kalau misalnya ada yang kalian gak sopan, kan beda budaya Indonesia sama budaya luar negeri. Kita kan sekarang lagi belajar budaya yang ada di Indonesia. Terus kita juga harus mampu menghargai dan menghormati yang lain, terutama yang lebih tua. Harusnya apa ya, ngalah sama adik. Ih,
misalnya kalau misalnya ada yang maling itu dihukumnya sama siapa? Terus kalau misalnya udah ke polisi itu ada yang namanya jaksa. Jaksa di TV. Jaksa untuk apa? Untuk memberikan sanksi bagi pelanggar hukum kayak ditilang. Nah, ditilang juga sama. Sama siapa? Bisa dikasih makan gratis. Iya, Bu. Tapi kalian nggak punya itu, nggak punya apa sih namanya kalau misalnya membaca itu ada yang namanya surat keterangan bahwa kalian itu tidak kriminal. Nah kalau misalnya di penjara berarti surat keterangan itu akan muncul. Kalau kamu sudah melakukan apa kriminal atau di mana? Tapi kata kalau di film-film, Ya jangan lihat di film dong, lihatnya yang asli jangan di film. penjara Gimana kalau hukumannya? Hah? Gimana? Itu adalah norma dan ada istiadat. Norma itu apa tadi? Gimana? Sekarang kita belajar norma. Gimana ulangannya? Apa gimana? Bisa nggak? Bisa. Kesimpulan hari ini adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus memakai seragam sesuai hari karena di tiap tempat ada peraturan masing-masing. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan. Jadi betul ya apa yang sudah kalian simpulkan tadi. Jadi kita tidak boleh melanggar peraturan yang telah dibuat. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sekarang kita beres-beres dulu. Bukunya masukkan ke tas. Nah setelah itu kita berdoa sebelum pulang ya. Kesimpulan